kita untuk belajar bareng mengenai salah satu KD pada kelas 12, yaitu KD 3.4 yang berbunyi menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Apa sih fungsi dari kita mempelajari pembelahan sel ini? Jadi dengan mempelajari pembelahan sel, kita dapat mengetahui nih apa aja jenis-jenis pembelahan sel itu, kemudian bagaimana proses, di mana tempat terjadinya, apa tujuan dan juga hasil dari masing-masing pembelahan sel itu sendiri. Dan nanti di akhir kita juga pasti bisa menyimpulkan bagaimana persamaan dan juga perbedaan dari pembelahan sel secara mitosis dan juga pembelahan sel secara meiosis. Langsung aja, sebelum kita ke materinya, jangan lupa buat di like dan komen video ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah pembelahan sel. Sebenarnya apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel ini merupakan suatu proses di mana satu sel induk akan membelah menjadi dua atau lebih sel anakan. Yang mana pembelahan sel ini merupakan sebagian kecil dari siklus sel yang lebih besar. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis pembelahan sel, kita perlu mempelajari apa yang dinamakan interfase, di mana interfase ini seringkali disebut sebagai tahapan persiapan. Pada tahapan interfase ini terdiri dari 3 fase, yaitu ada fase gap 1 atau fase G1, ada fase sintesis atau fase S, dan yang terakhir itu ada fase gap 2 atau fase G2. Ini merupakan gambaran dari siklus sel yang mana terdiri dari tahapan interfase dan juga tahapan pembelahan sel. Yang mana tahapan interfase seperti yang tadi saya sebutkan ada 3 fase, yaitu ada fase gap 1, ada fase sintesis dan juga ada fase gap 2. Pada fase gap 1 ini atau yang biasa kita sebut fase G1, fase ini itu terjadi setelah pembelahan sel yang sebelumnya selesai dan terjadi sebelum fase sintesis. Pada fase G1 ini biasanya terjadi kurang lebih antara 5-6 jam dalam keseluruhan siklus sel. Fase ini biasa disebut sebagai fase pertumbuhan dan juga perkembangan sel. Memangnya apa sih yang terjadi pada fase ini sehingga disebut fase pertumbuhan dan juga perkembangan sel? Pada fase ini itu ada perkembangan sitoplasma atau cairan sel beserta beberapa organel sel. Di dalam fase ini juga terjadi sintesis bahan-bahan yang nantinya akan digunakan untuk fase selanjutnya, yaitu fase sintesis. Namun yang harus kita ingat, pada fase ini itu tidak melibatkan adanya replikasi dan juga duplikasi dari DNA. Pada fase selanjutnya itu ada fase S atau fase sintesis. Memangnya apa sih yang terjadi pada fase sintesis ini? Fase sintesis ini yang terjadi adalah adanya replikasi dan juga duplikasi dari DNA, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 DNA yang akan diturunkan ke keturunannya. DNA ini sangat berperan dalam membawa informasi genetik, sehingga dapat dikatakan pada fase ini itu sangat penting untuk menurunkan sifat dari induk ke keturunannya nantinya. Selain adanya replikasi dan juga duplikasi dari DNA, pada fase ini juga ada duplikasi dari organel sel yang dinamakan sentrosom, di mana sentrosom ini terdiri dari 2 sentriol, yang mana di dalam sentriol itu ada mikrotubulus yang nantinya akan berperan menjadi benang spindle. Apa sih peran dari sentriol ini? Jadi sentriol ini nantinya berfungsi untuk membantu 2 kromatid bersaudara untuk berpisah, karena pada sentriol ini sebagai tempat pelekatan benang spindle. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya itu adalah fase G2. Fase ini merupakan fase terakhir dari fase interfase, yaitu pada tahapan ini ada proses yang dinamakan sintesis protein, sehingga nanti selnya itu akan mengalami penambahan dalam volumenya dikarenakan adanya sintesis protein yang menyebabkan berkembangnya organel-organel sel di dalam sel. Kemudian setelah tahap interfase ini selesai, ada tahapan pembelahan sel yang nantinya merupakan proses penting yang berguna untuk tubuh kita.
Langsung saja kita ke jenis pembelahan sel yang pertama. Jenis pembelahan sel yang pertama itu ada pembelahan sel secara langsung atau biasa kita sebut pembelahan sel secara amitosis. Jadi pembelahan sel secara langsung ini merupakan pembelahan sel tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Ciri-ciri dari pembelahan sel secara amitosis ini yang pertama, pembelahan sel secara amitosis terjadi pada organisme uniselular atau bersel tunggal, misalnya pada alga biru, paramecium, dan amoeba. Ciri yang kedua yaitu setiap satu selnya akan membelah menjadi 2 sel anakan. Untuk tujuannya sendiri, pembelahan sel secara amitosis itu bertujuan untuk reproduksi, yaitu untuk memperbanyak diri yang awalnya hanya 1 sel, kemudian akan terbelah menjadi banyak sel yang menghasilkan keturunan yang banyak dalam waktu yang cukup singkat, namun pembelahannya itu sempurna. Dapat kita lihat pada gambar itu ada contoh pembelahan sel secara amitosis. Itu ada pembelahan biner pada bakteri dan juga pada euglena. Sebenarnya gimana sih tahapan dari pembelahan sel secara amitosis itu? Yang pertama, kromosom bakteri itu akan menempel pada dinding sel. Setelah itu DNA kromosom akan bereplikasi. Setelah DNA kromosom bereplikasi, dinding sel dan membran plasma ini akan mengalami penumpukan sehingga terbentuk sekat antara kedua DNA kromosom. Nah, setelah itu akan terbentuk anakan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Nah, untuk jenis pembelahan sel yang kedua itu ada pembelahan sel secara tidak langsung atau pembelahan sel secara mitotik. Nah, untuk pembelahan sel secara mitotik sendiri itu ada 2, yaitu pembelahan sel secara meiosis dan pembelahan secara mitosis. Keduanya ini hampir mirip dalam penyebutannya, namun sesungguhnya keduanya ini sangat berbeda dalam proses, hasil, maupun tempat terjadinya. Langsung saja kita ke jenis pembelahan mitotik yang pertama, yaitu ada pembelahan secara mitosis. Jadi apa sih pembelahan secara mitosis? Pernahkah kalian mendapatkan luka di tubuh kalian dan kalian tidak sadar dari mana luka tersebut datang? Kalian pasti akan menutupnya dengan plester kan? Kemudian beberapa hari kemudian luka tersebut pasti akan sembuh. Tahukah kalian proses yang membantu menyembuhkan luka kalian tersebut? Atau saat kalian tersadar bahwa kuku tangan kalian itu lebih panjang dari beberapa hari yang lalu saat kalian memotongnya? Atau saat kalian bercermin dan sadar bahwa ukuran tubuh kalian ternyata lebih besar dari 5 tahun yang lalu? Apa persamaan dari ketiga hal tersebut? Proses yang dinamakan mitosis. Jadi, pembelahan secara mitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatik di tubuh kita yang terjadi secara terus-menerus, yang bertujuan untuk pertumbuhan dan juga membantu memperbaiki sel-sel di tubuh kita yang rusak. Itulah yang terjadi saat kita 5 tahun yang lalu dan juga sekarang. Dan seperti tadi, saat tubuh kita mendapatkan luka, kalian pasti inginkan kalau luka kalian itu segera sembuh. Nah, inilah dibantu dengan proses yang dinamakan mitosis. Sekarang kita perlu membedakan mana proses yang mitosis dan mana yang bukan. Pada pembelahan mitosis tidak dihasilkan sel yang dinamakan sel sperma dan juga sel ovum atau sel gamet. Keduanya itu dihasilkan oleh proses yang dinamakan meiosis. Memang penyebutannya itu hampir mirip, namun keduanya itu sangat berbeda. Pada pembelahan mitosis dihasilkan sel tubuh yang sangat identik dengan sel induknya. Kalian tidak inginkan kalau sel di kulit kalian itu nantinya akan digantikan oleh sel-sel lain yang berada di bagian tubuh kita yang lain. Itu pasti akan menakutkan. Nah, itulah tujuan dari pembelahan mitosis, yang bertujuan untuk menghasilkan sel anakan yang sangat identik dengan sel sebelumnya. Namun perlu kalian ketahui bahwa sel itu tidak membelah secara terus-menerus, yang nantinya bisa menyebabkan pembelahan yang secara tidak terkontrol atau biasa disebut dengan sel kanker. Namun di sini kita tidak membahas sel kanker, karena kita hanya membahas pembelahan secara mitosis. Terus bagaimana proses dari pembelahan mitosis itu sendiri? Kalian bisa ingat akronim PMAT. P untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, dan T untuk telofase. Tahapan yang pertama ada profase. Agar mudah, kalian ingat pro yang artinya sebelum, sehingga tahapan ini itu terjadi pertama kali. Pada tahapan ini, inti sel atau nukleus itu mulai menghilang.
Kemudian benang-benang kromatin mengalami condensing atau memadat membentuk kromosom. Tahapan selanjutnya itu ada metafase. Perlu kalian ingat metafase M untuk middle yang artinya di tengah. Artinya di sini kromosom berada di tengah sel atau sejajar di bidang ekuator. Tahap selanjutnya itu ada anafase. Perlu kalian ingat anafase A untuk away yang artinya pergi. Di sini kromatid yang menyusun kromosom itu ditarik ke kutub pembelahan. Namun perlu kalian ingat di sini kromatid tidak menuju ke kutub pembelahan secara sendirinya. Mereka dibantu oleh benang spindle dan juga sentriol. Tahapan yang terakhir yaitu ada telofase. Pada tahapan telofase ini inti sel atau nukleus itu mulai terbentuk kembali dan menyelubungi itu yang dinamakan kromosom, sehingga nantinya akan dihasilkan dua sel anakan yang masing-masing itu terdiri dari 46 kromosom. Bisa kalian ingat telofase itu T yang artinya two. Di sini artinya pada tahapan telofase itu nantinya akan dihasilkan dua sel anakan. Kemudian dengan adanya sitokinesis itu memastikan sel bisa berpisah sehingga menghasilkan dua sel anakan. Nah, apa sih pentingnya mempelajari mitosis? Jadi dengan mempelajari mitosis kita tahu bagaimana proses pertumbuhan kita dan juga bagaimana sel-sel di tubuh kita itu memperbaiki dirinya. Pembelahan secara mitotik yang kedua itu ada meiosis. Jadi apa sih meiosis itu? Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana bisa dua orang bersaudara yang orang tuanya sama itu memiliki struktur tubuh dan juga wajah yang berbeda? Nah, di sini kita akan mempelajarinya dalam proses yang dinamakan meiosis. Tapi sebelumnya kalian jangan bingung ya antara meiosis dan juga mitosis. Mitosis itu menghasilkan sel-sel yang sangat identik yang terjadi pada tubuh kita secara terus-menerus yang berfungsi untuk pertumbuhan dan juga memperbaiki sel-sel di tubuh kita yang rusak. Namun pada meiosis itu tidak menghasilkan sel tubuh. Pada meiosis itu dihasilkan sel gamet yang dinamakan sel sperma dan juga sel ovum. Nah, perlu kalian tahu pada tubuh kita itu memiliki 46 kromosom yang tersimpan dalam nukleus. Tapi perlu kalian tahu, pada sel sperma dan juga sel ovum masing-masing memiliki 23 kromosom. Bagaimana bisa terjadi? Nah, pada saat sel sperma yang memiliki 23 kromosom dan juga sel ovum yang memiliki 23 kromosom, pada proses yang dinamakan fertilisasi menjadi 46 kromosom. Sehingga itulah tubuh kita memiliki 46 kromosom. 23 kromosom dari sel sperma dan juga sel ovum itu dibentuk dengan proses yang dinamakan meiosis. Karena pada meiosis itu terjadi reduksi kromosom. Langsung saja kita ke prosesnya. Pada meiosis ini memiliki dua siklus, yaitu meiosis 1 dan 2. Pada meiosis 1 itu tahapan awal adalah profase. Seperti tadi, pro itu artinya sebelum ya, jadi profase itu merupakan tahap awal dari pembelahan meiosis. Pada tahapan profase 1 sendiri itu memiliki beberapa fase, yaitu ada fase leptoten, ada fase zigoten, ada fase pakiten, ada fase diploten, dan juga fase diakinesis. Nah, pada fase leptoten ini benang-benang kromatin itu mulai memadat membentuk kromosom, di mana kromosom ini terdiri dari 2 kromatid. Kemudian pada fase zigoten, kromosom tersebut itu saling berpasangan dengan homolognya sehingga disebut kromosom homolog. Nah, kromosom homolog itu kemudian melakukan sinapsis. Pada fase pakiten itu terjadi duplikasi kromosom. Selain itu pada fase ini juga terbentuk kromosom tetrat. Selanjutnya itu ada fase diploten. Pada fase diploten ini terjadi pindah silang sehingga akan terbentuk kiasma. Dan di akhir itu ada fase diakinesis, di mana membran inti mulai menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis ini, maka tahapan profase 1 dinyatakan selesai. Tahapan selanjutnya yaitu ada metafase 1. Di sini metafase 1 M untuk middle, yang artinya di tengah. Di sini yang berada di tengah-tengah atau di bidang ekuator merupakan kromosom homolog.
Selanjutnya ada anafase, A untuk away. Di sini kromosom mulai memisah dan ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub pembelahan. Kemudian ada tahapan telofase. Pada tahapan telofase ini inti sel mulai terlihat dan menyelubungi kromosom. Kemudian terbentuk dua sel anakan. Tahapan yang selanjutnya itu ada tahapan meiosis 2, dimulai dari profase 2. Pada tahapan profase 2 ini tidak terjadi crossing over atau pindah silang. Di sini inti sel itu mulai menghilang, kemudian benang-benang kromatin ini mulai memadat membentuk kromosom. Tahapan yang kedua itu ada tahapan metafase. Di sini yang sejajar di bidang ekuator atau yang berada di tengah itu merupakan kromosom rekombinan tadi. Tahap selanjutnya itu ada anafase, A untuk away. Artinya di sini kromatid mulai memisah dan menuju ke kutub pembelahan. Selanjutnya ada tahapan terakhir yaitu telofase. Kromatid yang sudah sampai di kutub pembelahan ini sudah sampai, kemudian inti sel atau nukleus mulai terbentuk. Kemudian adanya sitokinesis menyebabkan terjadinya 4 sel anakan. Nah, sudah terjawab kan? Dengan adanya crossing over ini menyebabkan variasi sehingga tidak mungkin antara saudara yang satu dengan saudara yang lain memiliki rupa atau wajah yang sangat identik dengan fisik dan struktur tubuh yang identik pula. Dengan adanya mitosis itu menyebabkan variasi dalam keturunan-keturunannya. Setelah kita mempelajari pembelahan secara mitosis dan juga secara meiosis tadi, kita pasti bisa kan menyimpulkan apa perbedaan dari keduanya? Untuk perbedaan yang pertama bisa kita lihat dari tempat terjadinya. Kalau pembelahan secara mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, sedangkan pembelahan secara meiosis ini terjadi pada sel gonad. Perbedaan yang selanjutnya itu ada siklusnya. Pada pembelahan secara mitosis hanya terjadi satu siklus. Kalau pembelahan secara meiosis itu terjadi 2 kali siklus. Perbedaan yang selanjutnya itu tujuan. Dari tujuannya, pembelahan mitosis ini bertujuan untuk pertumbuhan dan juga memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Sedangkan pembelahan secara meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan sel gamet berupa sel sperma dan juga sel ovum. Selanjutnya untuk hasilnya, dari pembelahan mitosis itu hasilnya 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N atau yang sama dengan induknya. Untuk pembelahan secara meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Nah, yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini yaitu pembelahan sel memiliki 2 jenis, yaitu pembelahan sel secara tidak langsung atau amitotik atau yang biasa kita sebut pembelahan amitosis, dan pembelahan sel secara mitotik yang terdiri dari pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis, di mana pembelahan mitosis ini bertujuan untuk pertumbuhan dan juga memperbaiki sel-sel di tubuh kita yang rusak. Sedangkan pembelahan secara meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan sel gamet berupa sel sperma dan juga sel ovum. Nah, selain itu pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis itu memiliki perbedaan dari segi tujuan, hasil, tempat terjadi, dan juga tahapannya. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.